Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Jumpa lagi di Suara Gresik di Radio Cerdas, Religius dan juga bermanfaat. Ya sahabat, di hari ini, hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Pada program Talkshow Biru, bincang seru bersama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. Ya, sahabat, perlu kita ketahui bersama ya, dalam era digital saat ini hampir semua aspek kehidupan ini telah dipermudah dengan adanya teknologi. Nah, termasuk dalam hal akses informasi dan juga layanan kesehatan. Salah satu inovasi dalam bidang ini adalah aplikasi mobile JKN dari BPJS Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, BPJS Kesehatan ini meluncurkan aplikasi mobile JKN, sahabat. Hanya dengan satu genggaman aplikasi mobile JKN, ini memudahkan peserta JKN untuk mengakses informasi dan juga layanan kesehatan. Untuk itu, setelah ini akan kita kupas tuntas ya, informasi terkait dengan mobile JKN. Apa yang melatar belakangi terwujudnya aplikasi ini, kemudian syarat dan ketentuan apa saja yang harus disiapkan masyarakat agar bisa merasakan kebermanfaatan dari aplikasi mobile JKN ini. Sudah hadir di studio pagi hari ini bersama dengan Mbak Astin Rohdiasari selaku bagian mutu layanan kepesertaan BPJS Kesehatan Gresik. Langsung saja disapa narasumber yang spesial tentunya yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik dan Baik. Sudah mempersiapkan diri untuk datang di sini Ya, untuk berbagi informasi ya ya dengan tentunya teman-teman hari ini. semuanya, betul. Baik ya, walaupun cuacanya nggak menentu ya Mbak ya. Betul, ya, Bahkan syahdu kemarin ya, kemarin syahdu. hujan deras di Betul. bagian daerah Gresik dan juga Surabaya ada yang tergenang banjir gitu ya. Iya. Tentunya kita juga harus tetap menjaga kesehatan Betul. diri ya untuk dapat beraktivitas di keesokan harinya tentunya. Baik, Mbak, hari ini kan kita mau bahas tentang mobile JKN ya. Iya. Ini saya pengen tahu terlebih dahulu nih Mbak, sejarahnya gitu ya. Apa Iya. yang melatar belakangi terwujudnya mobile JKN ini sendiri? Iya. Baik, jadi Mbak dan teman-teman ya, sahabat-sahabat di rumah juga, aplikasi mobile JKN ini sebetulnya adalah seperti yang tadi sudah disinggung di awal sebetulnya di pembukaan, bahwa dalam era digitalisasi di sini kami juga menyesuaikan diri ya dengan adanya perubahan zaman yang dulu mungkin masih serba manual begitu, dan sekarang kita sudah era digitalisasi, semua rasanya pakai aplikasi. Betul. Semua rasanya harus simple seperti itu. Nah, di dalam kesempatan ini BPJS Kesehatan juga turut andil untuk ikut pada penyesuaian diri dengan era digitalisasi tersebut. Artinya dengan memberikan pelayanan kepada peserta melalui gadget ya, atau tidak perlu harus ke kantor Tempat atau langsung ya? bertemu langsung dengan peserta petugas, dan sehingga menjadi simplifikasi banget ya untuk peserta JKN kalau ingin melakukan apapun terkait data kepesertaan JKN-nya begitu. Nah, dia bisa sambil di rumah, dia bisa sambil rebahan seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali untuk peserta, jadi menjawab kebutuhan peserta juga begitu ya. Baik, ya berarti memang latar belakang dari masyarakat sendiri ya Mbak ya, Betul. untuk mempermudah dari adanya akses informasi dan juga layanan kesehatan, Ya. khususnya di Gresik sendiri. Baik, kalau untuk keunggulannya sendiri Mbak, pastinya kan sebelumnya nih ya, untuk konvensional dan yang harus datang langsung gitu ya, keunggulan dengan adanya mobile JKN ini sendiri itu apa? Selain untuk mempermudah masyarakat ya itu tadi. Baik, jadi kalau keunggulannya sendiri pastinya ada efisiensi waktu ya di sini, dan juga untuk kelengkapan dari fitur yang sudah ada di aplikasi mobile JKN itu yang lebih kita pastikan, kita unggulkan ya dari mungkin secara konvensional yang sebelumnya. Artinya dalam satu genggaman nih itu bisa mendapatkan semua menu-menu yang dibutuhkan peserta. Jadi yang dibayangkan oleh peserta JKN ini mungkin kalau kita ada di mohon maaf misal transaksi perbankan, ada mobile banking di mana dia itu mengenai pembayaran masuk keluar uang seperti itu. Di aplikasi mobile JKN ini peserta bisa melakukan lebih dari satu kali transaksi atau lebih dari satu kali jenis transaksi begitu. Jadi ada berbagai fitur yang itu menjadi keunggulan dari aplikasi ini sendiri, dan semakin lama fitur itu akan dilengkapi. Jadi mungkin dulu ada awal mobile JKN itu mungkin fiturnya masih beberapa saja, dan
semakin lama ada tambahan fitur sehingga sangat membantu peserta sekalian, apalagi mungkin di era sebelumnya ada pandemi ya Mbak, Iya, itu betul. peserta bisa akses kami, bisa bisa mengakses data juga itu melalui aplikasi mobile JKN. Jadi di situ banyak keunggulan yang dirasakan dan semoga itu juga bermanfaat juga ya pastinya untuk peserta. Artinya dengan berbagai update fitur ini, maka itu menjadi satu keunggulan tersendiri untuk aplikasinya sendiri. Jadi semakin lama semakin merambah banyak hal begitu Mbak ya. Ya tentunya ini juga bentuk apa ya Mbak, kerja ya. Betul. Bentuk kerjanya dari BPJS Kesehatan Gresik gitu ya, tentunya untuk melayani kesehatan dari masyarakat seluruhnya. Baik, tadi Mbak siapa ini manggilnya? Mbak Astri ya. Mbak Astri, saya pengen tanya nih, tadi kan menyinggung soal fitur. Nah, kira-kira nih apa saja sih Mbak fitur-fitur yang dimiliki oleh mobile JKN ini sendiri? Ya, baik. Jadi ini kalau kita bicara fitur, karena tadi saya juga sudah menyinggung ya bahwa ada banyak update, banyak pengembangan fitur. Jadi mungkin ini nanti saya akan sampaikan karena banyak. Jadi izin waktu untuk beberapa pengenalan beberapa fitur ya, Mbak ya pastinya ya. Jadi yang pertama, ini kita ada yang namanya info peserta. Info peserta itu memungkinkan peserta ya untuk bisa melakukan pengecekan data kepesertaannya. Misalnya nih mau lihat datanya aktif atau tidak aktif, atau mungkin saat itu masih belum bayar sehingga nonaktif sementara. Nah, itu bisa dicek dengan menu info peserta. Lalu ada lagi ini keunggulan yang banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta, yaitu perubahan data peserta, di mana peserta dapat melakukan perubahan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, lalu alamatnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN tanpa harus melapor atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Lalu ada lagi, ini juga lagi kita sounding ya, sejak tahun 2022, sekira tahun 2022 itu ada simplifikasi layanan, yaitu periksa tidak harus menggunakan kartu fisik atau kartu JKN. Biasanya mungkin ada kartu BPJS atau kartu KIS. Nah, untuk saat ini sudah tidak perlu menggunakan itu. Kenapa? Karena bisa menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, selain nomor induk kependudukan kan ada di KTP dan KK ya Mbak ya. Nah, teman-teman sekalian juga bisa menggunakan kartu digital. Di mana ada kartu digital ini? Di aplikasi mobile JKN. Lalu ada juga untuk informasi terkait tempat tidur. Misalkan mohon maaf ya, ada yang sedang rawat inap lalu melihat apakah penuh atau tidak, itu bisa dicek lewat aplikasi mobile JKN. Ada lagi nih informasi terkait jadwal tindakan operasi. Untuk peserta yang mohon maaf sedang dijadwalkan untuk operasi, biasanya dia akan menunggu konfirmasi seperti itu dari fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Nah, untuk penjadwalannya sendiri bisa dimonitor melalui aplikasi mobile JKN. Lah, yang baru nih, ini ada yang juga baru ya, terhitung baru adalah rehab atau rencana pembayaran bertahap. Peserta JKN khususnya yang mandiri, kalau yang ini ya, yang melakukan pembayaran secara pribadi, itu bisa melakukan pembayaran secara cicilan. Nah, itu dilakukan melalui aplikasi mobile JKN pada menu rehab. Jadi peserta tinggal memilih di situ, peserta bisa memilih mau pilih mohon maaf ya, dicicil dari bulan apa, berapa bulan, seperti itu. Bisa dilakukan sendiri oleh peserta. Itu untuk fitur-fitur yang ini istilahnya belum semua ya, tetapi yang sering diakses atau yang mungkin sahabat-sahabat semua juga sering menggunakan seperti itu, Mbak. Baik ya, itu tadi fitur-fitur yang dijelaskan oleh Mbak Astri cukup banyak ya Mbak ya. Ini saya pengen tanya nih satu-satu nih ya. Tadi mulai dari yang terakhir nih ya Mbak ya, rehab cicilan. Berarti memang dari BPJS Kesehatan Gresik sendiri itu melayani adanya bentuk cicilan untuk pembayarannya di layanan kesehatan manapun ya Mbak ya? Ya baik, jadi untuk cicilan ini yang dilakukan cicilan adalah iuran JKN-nya. Nah, itu ada ketentuannya, yaitu peserta mohon maaf ya, dalam hal ini ada tunggakan atau ada keterlambatan bayar, yaitu minimal 4 bulan. 4 bulan ke atas artinya seperti itu. Nah, bisa menggunakan fitur cicilan apabila ingin melakukan pembayaran secara mencicil. Nah, tetapi yang perlu diketahui adalah ini adalah mekanisme pembayarannya saja. Untuk keaktifan datanya mohon maaf memang menunggu cicilan itu sudah lunas begitu. Jadi dalam hal ini peserta misalkan kita kan kita kan pasti berharap sehat nggih. Tapi untuk sedia payung sebelum hujan lah Mbak ya. Banyak yang bilang seperti itu. Artinya kita sudah prepare dulu dalam keadaan sehat seperti itu, coba concern dengan adanya program JKN. Apabila dilihat data saya
tidak aktif karena ada premi dan mohon maaf saat itu belum ada biaya, boleh dilakukan cicilan sambil istilahnya membayar sesuai dengan kemampuannya. Ketika nanti sudah lunas, data bisa aktif kembali begitu. Karena kalau misal tidak dicicil itu kan kalau pembayaran langsung total seperti itu, ya itu sangat membantu peserta. Ya, ini ternyata informasi baru ya, ini yang baru saya ketahui nih Mbak. Berarti memang dari masyarakat sendiri nggak perlu khawatir tentunya ya, kalau memang ada tunggakan dari BPJS-nya gitu ya, yang ini khususnya mandiri ya Mbak ya, yang khususnya mandiri ingin mengaktifkan, boleh nih, jika keberatan untuk membayar tagihannya secara langsung, boleh untuk dicicil. Nah itu tadi nanti ada fitur yang harus dicek ya Mbak ya, dan dipilih gitu ya untuk membayar tagihan selama berapa bulan gitu. Nah setelah pembayarannya baru selesai baru bisa aktif. Iya, kalau sudah lunas semua cicilannya baru data bisa aktif begitu. Oke. Yang tadi juga sempat dijelaskan ya sama Mbak Astri info jadwal tindakan operasi. Ini sangat bermanfaat sekali sih Mbak. Biasanya kan orang-orang kan perlu datang langsung ke rumah sakit untuk mengkonfirmasinya gitu. Bahkan juga ada suratnya gitu kan Mbak. Oh ini tanggalnya segini. Kalau ada mobil JKN ternyata sangat membantu sekali. Ternyata ada fitur yang informasi jadwal operasi. Waduh ini luar biasa ini ya. Tadi juga ternyata ada perubahan data peserta dan juga info peserta. Jadi untuk peserta JKN sendiri itu bisa mengakses atau mengubah identitas dan fasilitas kesehatannya ya. Itu langsung di mobil JKN pribadinya langsung. Jadi harus login dulu ya Mbak ya pastinya ya. Jadi kalau untuk yang fasilitas kesehatan ini setiap peserta itu memiliki hak ya untuk melakukan perubahan fasilitas kesehatan dengan ketentuan sudah terdaftar di fasilitas kesehatan yang sebelumnya itu lebih dari 3 bulan. Jadi ketika dia sudah lebih dari 3 bulan dia ingin pindah ke Vaskes B seperti itu yang semua Vaskes A begitu ya. Nah, peserta bisa menggunakan aplikasi mobil JKN dan di situ ada menu perubahan data peserta. Ketika dipilih maka akan tampil apa saja Vaskes yang mau yang bisa menjadi opsi gitu ya, untuk dipindahkan. Dia pilih satu. Setelah diproses maka per bulan depan tanggal 1 sudah aktif di Vaskes yang baru. Luar biasa. Waduh. Sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali ya ternyata. Kalau dulu saya sendiri tuh harus datang langsung ya Mbak ke Vaskes satunya. Kami bisa melakukan perubahan secara manual, jadi peserta datang ke kantor mengisi formulir begitu. Memang sampai saat ini masih ada apabila yang ingin datang ke kantor. Cuma kalau yang ingin simple, saya mau dari rumah aja, monggo silakan, sudah ada fasilitas bisa menggunakan aplikasi mobil JKN. Baik, luar biasa sekali. Tapi tentunya masih ada fitur-fitur yang lainnya ya Mbak ya, dari tadi yang dijelaskan oleh Mbak Astri sendiri. Baik. Jadi untuk teman-teman nih kalau pengen tanya-tanya terkait dengan fitur-fiturnya bagaimana, apa saja, boleh juga nih untuk mengunjungi Instagramnya Info JKN Gresik, betul ya Mbak ya? Di situ juga akan ada adminnya nanti yang membantu sahabat cerdas ya jika ingin menanyakan perihal tentang mobil JKN ini sendiri. Jika ingin tanya langsung di sesi sekarang juga boleh nih, untuk sahabat bisa langsung komen di YouTube Suara Gresik. Nanti Riz bantu sampaikan ke Mbak Astri. Ini kebetulan sudah hadir langsung nih dari BPJS Kesehatan Gresik. Baik. Ya sahabat, selanjutnya nih Mbak yang ingin saya tanyakan. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan mobil JKN-nya, terus juga fitur-fiturnya apa saja. Nah, bagaimana nih Mbak cara peserta JKN itu ya yang ingin mendaftar dan menggunakan mobil JKN ini untuk pertama kalinya? Ya. Baik, kalau untuk pertama kali, jadi peserta ini kan ini aplikasi ini ada di Play Store atau App Store, jadi tersedia. Silakan cari dengan keywordnya adalah mobile JKN atau JKN, begitu nanti dia akan keluar mobil JKN. Silakan di download. Setelah berhasil di download nanti mungkin ini saya jelaskan stepnya ya. Jadi biar sahabat-sahabat di rumah juga bisa mempraktekkan begitu. Silakan bisa memilih ketika setelah di download ada menu daftar atau masuk. Nah, di bagian pojok kiri ya, itu ada menu daftar atau masuk, silakan dipilih. Untuk yang pertama kali baru mau mendaftar, bisa memilih menu daftar. Nah, di situ nanti di isian dari menu daftar sendiri sebetulnya mudah, yaitu identitas Mbak. Jadi meliputi nama lengkap, ada NIK dan tanggal lahir, silakan dilengkapi. Setelah itu nanti ada semacam verifikasi data ya, silakan dipilih verifikasi data.
Setelah lanjut ke verifikasi data, akan ada isian untuk nomor telepon seluler. Mohon dipastikan nomor telepon seluler ini memang belum digunakan untuk peserta lain atau memang milik peserta sendiri. Ketika sudah dimasukkan, maka sistem akan otomatis mengirimkan kode verifikasi pada nomor telepon seluler yang digunakan. Setelah itu baru bisa membuat password. Untuk passwordnya silakan dibuat sendiri dengan konfirmasi password juga. Setelah berhasil, maka sahabat semua sudah memiliki akun aplikasi Mobile JKN. Untuk login, tadi kalau mau daftar kan pilih menu daftar. Kalau login pilih menu masuk. Begitu. Jadi silakan masuk, nanti bisa menggunakan username-nya, bisa menggunakan nomor NIK atau nomor kartu JKN. Kalau kami sih biasanya sounding nomor NIK saja, karena kalau nomor kartu mungkin lupa ya. Nomor NIK itu nomor KTP-nya, lalu password yang dibuat, captcha, dan silakan masuk. Nah, maka sudah bisa akses aplikasi Mobile JKN. Gitu. Untuk mendaftarnya sendiri, Mbak, ini kan pasti masyarakat juga tanya-tanya ya, Mbak ya. Misal nih terjadi, kita nggak tahu ya Mbak ya, musibah, nggak ada yang tahu kapan yang akan kita jalani ke depan gitu. Ini kecelakaan nih ya Mbak ya. Terus kita nggak punya, kita nggak terdaftar peserta JKN. Terus kita daftar pada saat itu juga, apakah bisa langsung aktif atau gimana Mbak? Ini daftarnya daftar peserta JKN peserta atau JKN. daftar aplikasi? Peserta ya. Jadi kalau untuk peserta yang memang belum pernah terdaftar, dalam hal ini peserta yang mandiri ya, yang pembayaran dilakukan sendiri, itu bisa daftar pakai aplikasi Mobile JKN. Ada menu pendaftaran, daftar baru itu bisa. Tetapi kalau untuk pendaftarannya sendiri, mungkin beberapa sahabat juga sudah memahami ya, bahwa ada masa tunggu atau masa administrasi 14 hari baru data tersebut bisa dibayarkan, begitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mbak ya, karena kita juga tidak tahu kondisi ke depan seperti apa, ada baiknya mumpung masih sehat, mumpung masih belum, mohon maaf, membutuhkan pelayanan kesehatan, silakan segera daftar dan tidak perlu ke kantor. Kalau mau daftar mandiri bisa pakai aplikasi lewat handphone saja. Begitu. Bisa langsung satu genggaman saja. Gitu ya Mbak ya. Baik, ya, yang pastinya tadi alurnya ya Mbak ya, alurnya kalau ketinggalan ya dari sahabat cerdas boleh untuk ulang lagi gitu ya, nanti akan ada tayangan ulang ya, bisa di scroll sendiri gitu ya, atau juga boleh juga nanti di Instagramnya Info JKN juga boleh, atau browsing juga nanti alurnya pasti ada ya Mbak ya? Pasti ada, iya. Pasti atau ada. di Instagram resmi juga di kami, BPJS. kalau yang Info JKN Gresik kan di Gresik ya, kami juga ada Instagram resmi BPJS Kesehatan RI. Nah di situ juga ada step untuk alur mobile JKN atau informasi lain yang bermanfaat bagi sahabat sekalian. Baik, iya, siap. Iya, ternyata informasi terkait Mobile JKN ini juga sangat penting ya tentunya sahabat untuk kita semua, bukan hanya buat orang sakit, tetapi juga kita sebagai orang sehat juga harus tetap aware kepada nantinya ke depannya. Kita kan nggak ada yang tahu ya waktu musibah itu kapan datangnya, sakit kapan datangnya. Nah lebih baik gitu ya Mbak ya, lebih baik kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau memang ada sakitnya atau ada musibah yang kita hadapi gitu ya, kita nggak perlu khawatir ataupun takut ini gimana ya biayanya dan lain sebagainya gitu. Jadi karena memang sudah dipermudah oleh Mobile JKN gitu ya, tentunya sahabat bisa langsung daftar melalui satu genggaman saja. Tentunya bisa online langsung nih, dimanapun kapanpun gitu ya, bisa. Yang pastinya juga kalau untuk langsung dipakai nggak bisa ya Mbak ya, yang harus ditunggu 14 hari dulu gitu. Baik, yang ingin saya tanyakan lagi nih Mbak dari BPJS Kesehatan ya Mbak ya, atau pengalamannya dari Mbak sendiri nih gitu, kendala yang selama ini dihadapi itu seperti apa Mbak? Gitu. Untuk penggunaan aplikasi ini ya. Jadi kalau untuk kendalanya sendiri pasti ada kendala untuk penggunaan ya. Kalau yang paling sering itu adalah tadi sempat saya singgung mengenai nomor telepon seluler. Terkadang memang peserta itu ketika menggunakan aplikasi Mobile JKN terkendala nomor telepon sudah digunakan seperti itu. Nah, itu menjadi kendala dikarenakan memang di aplikasi Mobile JKN sendiri itu membaca nomor telepon seluler yang digunakan. Apabila sudah terdata atau terpakai dengan peserta yang lain, maka dia akan terbaca, oh ini nomornya sudah digunakan, silakan menggunakan nomor telepon seluler yang lain. Nah itu jangan berkecil hati, sahabat sekalian juga tetap bisa
melakukan akses ya di aplikasi Mobil JKN dengan cara menggunakan nomor telepon seluler anggota keluarga yang lain yang dalam satu KK dan dalam satu segmen kepesertaan. Misal misal nomornya pakai nomor handphone suaminya itu boleh. Artinya apa? Karena nanti ketika masuk ini Mbak, dalam keadaan satu segmen kepesertaan, dalam keadaan satu KK, yang muncul bukan hanya data yang bersangkutan, tapi ada data suaminya, kalau ada anak juga data anaknya itu bisa muncul semua. Begitu. Jadi apabila ada kendala tersebut, silakan disiapkan nomor telepon seluler anggota keluarga yang lain yang dapat digunakan untuk akses aplikasi Mobil JKN. Gitu. Baik, ya itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Astri ya terkait dengan kendala yang dihadapi. Kalau untuk lansia sendiri Mbak, selama ini sejauh ini gitu ya, kebanyakan kan kalau orang tua ya Mbak ya lansia itu kan belum melek teknologi. Betul. Gitu. Pastinya kan ada yang datang nih ke kantor langsung gitu ya. Nah, dari pihak BPJS sendiri untuk mengenalkan atau mensosialisasikan terkait Mobil JKN kepada beliau-beliau ini seperti apa Mbak? Ya, baik. Jadi memang aplikasi ini untuk semua kalangan sebetulnya, tetapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa ada misalkan untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang tidak biasa gadget seperti itu. Nah, tidak perlu berkecil hati, tetap ada untuk pendaftaran atau perubahan data itu kami tetap memberikan pelayanan. Selain lewat Mobil JKN ada juga di kantor atau di desa-desa. Kami juga datang ke desa-desa, itu bisa datang ke situ untuk melakukan perubahan. Tetapi ini biasanya untuk yang Bapak Ibu yang biasa kontrol di rumah sakit begitu, biasanya kan memang saat ini kami sudah eranya digitalisasi semua. Bahkan untuk antrian pun kami online. Nah, di rumah sakit semuanya online betul. Mbak. Nah, di situ memang di kantor beberapa peserta yang sudah lanjut usia itu meminta bantuan untuk dibuatkan Mobil JKN. Itu boleh, silakan bisa apabila ada kendala khususnya untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah lanjut usia ya, tidak biasa gadget, bisa kami bantu sampai diregistrasi dan sampai bisa digunakan. Jadi nanti biasanya kami akan sampaikan ini sudah masuk, Bapak Ibu sudah punya Mobil JKN, tinggal nanti pilih menu pendaftaran antrian online aja. Nah, dan informasi ini ketika kita sudah masuk ya ke aplikasi Mobil JKN, kalau kita back seperti itu dia tidak akan log out, jadi dia tetap bisa muncul, jadi tinggal dipakai aja. Itu kan memudahkan untuk yang Bapak Ibu yang sudah lansia. Kadang-kadang lupa password kalau misal harus login logout ya begitu. Nah, jadi itu bisa digunakan ketika mau pakai, tinggal tunjukkan aja handphonenya, nanti dipakai kartu digitalnya atau pilih aja menu antrian pelayanan begitu. Di kantor kami siap membantu untuk registrasi aplikasinya gitu. Baik, iya. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Mobil JKN ini sendiri Mbak, pastinya kan ada kolaborasi ya terkait dengan pihak-pihak terkait. Nah, untuk Vaskes sendiri itu bagaimana Mbak kolaborasi antara Vaskes? Di kami itu memang karena antrian di rumah sakit juga online melalui aplikasi Mobil JKN, setiap harinya dari bagian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan ya, itu kami ada petugas yang mobile sifatnya. Jadi di sana biasanya bergantian rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya, ada petugas kami di sana bisa membantu untuk sampai login aplikasi Mobil JKN Mbak. Jadi di situ ketika peserta sudah mau pakai ya, tapi misal bingung, termasuk untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, tidak perlu khawatir, silakan cari petugas kami di rumah sakit, itu ada yang mobile. Memang tidak selalu ada di rumah sakit tertentu karena kita jadwalkan ya, tapi nanti petugas tersebut bisa membantu sampai dengan berhasil masuk ke aplikasi Mobil JKN. Kami juga ada petugas BPJS 1 juga, artinya BPJS yang siap membantu, singkatannya seperti itu. Itu di setiap rumah sakit. Iya, siap membantu gitu. Baik. Walaupun memang mobile ya Mbak ya, karena memang SDM-nya terbatas juga, tapi BPJS tetap berupaya selalu ada gitu ya, sesuai dengan katanya BPJS 1 siap membantu. Siap membantu. Baik, yang selanjutnya Mbak yang ingin saya tanyakan ini Mbak ya, terkait dengan strategi khusus dari BPJS Kesehatan Gresik. Tadi kan mulai dari fitur ya Mbak, pastinya tiap tahun kan ada perkembangan nih, ada perbaruan, inovasi baru. Nah, gimana nih Mbak, apakah ada strategi khusus dari BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik khususnya ya, terkait dengan pengembangan ataupun inovasi baru untuk Mobil JKN ini sendiri? Iya, baik. Jadi kalau di kami itu secara garis besar ya, itu inovasi itu di instansi kami atau di organisasi kami itu sangat hidup. Artinya ide-ide yang mungkin muncul dari setiap kami sebutnya duta BPJS Kesehatan ya. Jadi itu bisa diakomodir atau bisa direalisasikan
sekiranya itu memang bermanfaat bagi peserta. Nah, kalau dari kami sendiri yang di Gresik, ini kami sounding Mobile JKN ini dari berbagai arah seperti itu. Salah satunya misal tadi ya, yang di rumah sakit kami tempatkan ada petugas kami yang selalu mobile setiap harinya di rumah sakit. Lalu kami ada sosialisasi. Kebetulan sosialisasi ini dari bagian kami dan saya juga sering melakukan sosialisasi itu kepada peserta, tidak harus dari perusahaan, ada juga dari di desa, ada yang di Vaskes, ada bahkan ada yang kami sebutnya prolanis Mbak, untuk Bapak Ibu yang pengelolaan penyakit kronis jadi ada klubnya gitu ya, seperti ada komunitasnya ya di Vaskes, di Puskesmas begitu, kami memberikan sosialisasi juga. Nah, di setiap sosialisasi itu pasti kami kenalkan aplikasi Mobile JKN. Nah, itu secara langsung kami masif juga ada di media sosial, itu kami sounding melalui konten-konten yang menarik ya, sehingga membuat peserta itu merasa tertarik atau oh iya ini saatnya saya punya Mobile JKN. Itu secara langsung. Kalau yang tidak langsung ada juga melalui flyer, melalui informasi panduan Mobile JKN, biasanya kami bagikan ke peserta yang datang ke kantor maupun kami sosialisasi, itu juga kami berikan Mbak. Jadi bisa sambil di rumah nih, dibawa ke rumah sambil dibaca, oh sambil praktek, nah begitu, jadi kita dapat semuanya gitu. Baik, luar biasa sekali ya, ternyata memang sudah ada penjadwalan ya Mbak ya, terkait dengan sosialisasi baik itu online secara langsung maupun tidak secara langsung. Baik. Ya memang sudah ada nih ya sahabat terkait dengan sosialisasinya. Jadi untuk mungkin sebagian masyarakat sendiri masih bertanya-tanya gitu ya, apa sih itu Mobile JKN dan ini itu betul. Gitu ya. Padahal kita juga sering nih ya Mbak ya bikin konten terkait dengan Mobile JKN, terkait dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Mungkin ini kurang scroll gitu ya dari sahabat sendiri. Tapi nggak apa-apa nih ya, nggak apa-apa, tenang aja. Pastinya bentuk sosialisasi ini terus diupayakan oleh BPJS Kesehatan dan juga pemerintahan gitu. Karena memang mengingat pentingnya dari Mobile JKN ini sendiri balik lagi ke masyarakat ya, baik masyarakat luas dan juga khususnya Kabupaten Gresik. Baik Mbak, ini ada pertanyaan dari sahabat cerdas ya Mbak ya, terkait dengan pemberitaan yang beredar. Sejauh ini itu kan sejumlah rumah sakit di Gresik gitu ya Mbak, menyampaikan aduannya ke DPR bahwasanya masih banyak tunggakan BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Ini ada bahkan Direktur Ibnu Sina, Dr. Sony menyampaikan klaim RS-nya sendiri sejak Agustus hingga Oktober 2024 mencapai 11 miliar belum terbayarkan. Dari pihak BPJS Kesehatan Gresik sendiri, bagaimana menyikapi pemberitaan yang telah beredar tersebut? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya mungkin sudah rame ya di media sosial dan di kami pun juga sudah ada seperti informasi atau concern lah ke hal tersebut. Jadi pada hakikatnya untuk pembayaran klaim ini kan dikelola pada bagian manajemen atau bagian penjaminan manfaat utilisasi. Jadi ada bagian di BPJS sendiri, seperti misalkan saya itu di bagian pelayanan peserta, itu ada sendiri yang menangani terkait klaim, yaitu di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Nah, bagian tersebut secara komprehensif juga melakukan koordinasi juga baik dengan fasilitas kesehatan, tidak hanya dengan Ibnu Sina, dengan fasilitas kesehatan ada dua ya, ada pertama dan lanjutan. Pertama itu yang klinik, puskesmas, dokter, dan lanjutan rumah sakit atau lab dan lain sebagainya. Nah, itu juga kami melakukan koordinasi juga dengan semua fasilitas kesehatan, termasuk juga koordinasi dengan pusat, karena pembayaran klaim ini kan tidak artinya tidak dilakukan misalkan kantor cabang ini melakukan pembayaran ke rumah sakit ini, tidak seperti itu. Jadi kami juga melakukan koordinasi dengan kantor pusat. Pembayaran klaim ini bersifat generalisasi, artinya kantor pusat itu melakukan pembayaran tidak hanya untuk vaskes tertentu, tetapi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, kan begitu ya. Nah, untuk informasi tersebut saya kira yang lebih kami tekankan adalah untuk peserta JKN mohon untuk tidak perlu khawatir, artinya dengan mungkin sedikit kegaduhan ini yang terjadi di lapangan begitu ya, itu kiranya tidak menjadi hambatan atau tidak menjadi kendala bagi peserta untuk tetap mengakses pelayanan kesehatan.
Nah, nantinya untuk klaim ini kan tidak perorangan sifatnya, Betul. tidak satu pasien melakukan klaim kan, bukan seperti itu, dan peserta juga dipastikan tidak ada pembayaran kesehatan. Nah, nanti akan istilahnya diselesaikan ya dengan bagian terkait, dengan pasti kami dari khususnya kantor cabang Gresik itu memiliki prioritas atau konsentrasi yang khusus ya untuk terkait kendala atau informasi yang disampaikan. Nah, yang perlu diingatlah ya intinya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tetap silakan menggunakan program JKN saja, jangan adanya informasi ini membuat jangan khawatir ya tentunya. Khawatir begitu. Jadi lebih ke memikirkan benar, bagaimana ini istilahnya kalau Dilan bilang apa, tidak perlu sampai dipikirkan, tidak sanggup lah gitu ya, biar kami aja yang pikirkan gitu betul, Mbak. betul. Jadi Ibu, sahabat-sahabat sekalian tetap pakai aja, itu tidak menjadi kendala, tidak akan menjadi pemutusan atau oh nanti nggak bisa periksa, tidak akan seperti itu ya, gitu. Baik, iya. Ini juga ada lagi Mbak pertanyaan dari sahabat cerdas. Untuk pengguna mobil JKN sendiri, apakah mengcover semua jenis penyakit atau hanya tertentu saja? Kalau aplikasi mobil JKN ini sebetulnya ranahnya bukan pengcoveran. Kalau aplikasi ini kan kemudahan akses ya, kemudahan akses baik itu secara data maupun secara akses pelayanannya saja. Kalau untuk pengcoveran ini masuk kepada klaim yang tadi ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Nah, ini kalau untuk pengcoveran ini masuknya pada program JKN-nya, bukan aplikasi mobil JKN-nya ya. Program JKN ini mengcover untuk sakit ya atau penyakit yang secara medis memang merupakan indikasi medis peserta. Jadi yang apabila sudah mengikuti ketentuan begitu Mbak, artinya satu, data dipastikan aktif ya. Kedua, periksa sesuai dengan alurnya. Kalau di alurnya itu kan periksa ke vaskes pertama dulu. Betul. Ya. Jadi di vaskesnya sesuai vaskesnya itu klinik, puskesmas atau dokter. Lalu yang ketiga, secara indikasi medis, artinya yang menyampaikan atau menentukan itu dokter yang memeriksa. Nah, yang keempat nih, nah ini mohon untuk tidak ada melakukan permintaan sendiri, misal oh dok saya mau seperti ini kan, dok saya ini begitu. Nah, mohon dihindari. Apabila 4 poin itu sudah dilakukan, maka peserta bisa mendapatkan pelayanan tanpa ada istilahnya limit ya, atau ada syarat-syarat tertentu agar bisa dilayani. Nah, itu bisa diberikan pelayanan, bahkan mohon maaf apabila sampai rawat inap atau mohon maaf butuh tindakan operasi, nah itu bisa pakai JKN tanpa melakukan pembayaran gitu. Pastikan aja 4 ini sudah terpenuhi gitu. Baik, ya ini sudah terjawab ya sahabat ya pertanyaan dari kalian ini ya. Ternyata memang untuk semua penyakit itu balik lagi ya Mbak ya ke fasilitas kesehatannya sendiri, bagaimana untuk konsultasinya medis, gitu. Baik. Iya, yang ingin saya tanyakan Mbak sejauh ini gitu ya, mengingat pentingnya kegunaan mobil JKN pada masyarakat. Apa nih Mbak langkah-langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan ya ke depannya untuk selalu pengen yang terbaik, memperbaiki pengembangan juga gitu ya terkait dengan mobile JKN ini. Iya, baik. Jadi kalau untuk aplikasi ini dari dulu dia ada, itu memang mungkin yang sering pakai itu loh kok nambah lagi nih fiturnya, wah semakin lengkap ini, itu memang betul. Jadi kami selalu berkembang. Jadi artinya tadi yang sempat kami sampaikan, inovasi itu hidup ya di organisasi kami. Artinya kami melihat apa kebutuhan masyarakat saat ini, pasti kan berbeda ya Mbak dengan yang dahulu, pasti lebih komprehensif yang sekarang. Coba kita jembatani begitu. Seperti contohnya ini ada inovasi juga ya yang dari mobil JKN yang mungkin masih baru dan sedang penyempurnaan. Misalkan contohnya adalah face recognition atau Vrista. Nantinya di aplikasi tersebut kita bisa membaca muka ya. Jadi dengan adanya itu sangat simpel, tidak perlu kode verifikasi dan penggunaan aplikasi itu secure, artinya aman ya, lebih aman, betul. Karena adalah peserta sendiri atau pengguna sendiri yang bisa menggunakan. Nah, itu peserta juga tidak perlu khawatir ada kebocoran data atau penyalahgunaan aplikasi begitu. Nah, itu sedang dikembangkan. Jadi ini termasuk yang baru tadi. Mungkin dari beberapa peserta sudah mencoba, oh bisa ya gitu. Ada juga yang mungkin belum tahu juga. Nah, nanti ketika sudah sempurna maka itu salah satu pengembangan itu baru tahun ini. Jadi belum sempurna ya, masih sedang disempurnakan gitu. Jadi inovasi-inovasi itu nantinya mungkin ke depan juga banyak fitur-fitur baru juga Mbak yang bisa diakses untuk peserta semua. Iya.
Ya, memang kita tahu ya bahasanya dari BPJS Kesehatan ini sungguh luar biasa ya Mbak. Ternyata memang fitur-fitur tiap tahunnya ini akan terus diperbaiki, Betul. diperbarui gitu ya, Iya. untuk kembali lagi kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Gresik khususnya ya. Ya, betul. Ya, yang terakhir nih Mbak, apa nih Mbak harapan dari BPJS Kesehatan Gresik sendiri ya khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui ataupun belum mendaftar dari adanya mobile JKN ini Ya, sendiri? baik. Harapan kami tentunya seluruh masyarakat ya, khususnya warga Kabupaten Gresik begitu ya, silakan bisa dipastikan dulu nih sudah terdaftar di program JKN agar kita bisa memiliki jaminan kesehatan nasional tanpa mohon maaf menunggu sakit atau menunggu ada kejadian yang mungkin kita tidak inginkan. Jadi dan kita juga bisa membantu saudara kita yang mungkin sedang sakit begitu setelah dipastikan. Nah, selanjutnya seperti tema hari ini adalah pastikan gadget kita sudah terinstall aplikasi mobile JKN. Dengan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian terhubung dengan aplikasi mobile JKN, maka semua pelayanan program JKN itu ada dalam satu genggaman. Mungkin kalau ada tagline-nya ya Mbak ya, kita ada tagline yang asosiasi mobile JKN itu kita bisa bilang mau beken pakai mobile JKN gitu. Mau beken pakai mobile JKN. Baik ya, demikian untuk kita hari ini terkait dengan mobile JKN. Ya sahabat, kita tahu bahwa mobile JKN ini itu ya adalah solusi praktis bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi dan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan dengan cepat dan tentunya dengan mudah gitu ya. Dan menggunakan aplikasi ini tentunya masyarakat juga dapat menghemat waktu, tenaga dan pastinya biaya. Nah, jadi bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gresik, segera daftarkan diri sebagai peserta JKN di Mobile JKN untuk dapat merasakan kebermanfaatan dari layanan kesehatan yang lebih baik dan efisien. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Asri yang sudah hadir, sudah memberikan informasi dan juga pengetahuan terkait Mobile JKN ini. Ya, untuk sahabat cerdas, saya Riri selaku host Talk Show Biru pada episode hari ini dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.